Ini adalah syarat yang kedua para sobat ya. Jadi syarat kedua, video sebelum dipublikasi ke dalam YouTube tentunya harus dilakukan editing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para YouTuber dan sobat-sobat di mana saja berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada para sobat dan para YouTuber di mana saja berada, khususnya untuk para YouTuber yang pemula. Di sini saya ingin berbagi pengalaman kepada para sobat dan YouTuber yang ada di mana saja, yaitu bagaimana cara kita untuk mencapai persyaratan yang diberikan YouTube agar kita bisa menjadi bagian dari para YouTuber. Untuk itu silahkan simak video ini sampai dengan selesai, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham, dan para YouTuber dan para sobat-sobat semuanya yang akan menjadi YouTuber akan sukses nantinya. Baik, kita ikuti tips dan bagaimana cara kita bisa menjadi YouTuber. Ikuti berikut ini. Baik para YouTuber dan para sobat-sobat di mana saja berada, di sini sekali lagi saya ingin berbagi pengalaman kepada para sobat semuanya, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi YouTuber yang pada akhirnya kita bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak YouTuber kepada kita ya. Untuk itu saya ingin berbagi kepada sobat dan para teman-teman semuanya, para YouTuber pemula yang ingin videonya untuk segera dimonet dan menjadi bagian dari para YouTuber. Yang pertama itu adalah para sobat dan para YouTuber ya. Yang pertama adalah bikin konten yang jelas. Artinya para sobat dan para YouTuber yang akan menjadi YouTuber itu benar-benar membuat konten videonya itu sudah jelas ya, sudah jelas tujuannya. Contoh misalkan video yang dibuat itu adalah video, apakah video dalam bentuk film pendek ya, ataukah video dalam bentuk tutorial, ataukah video dalam bentuk traveling ya, jalan-jalan atau vlog ya, ataupun video-video yang menghibur masyarakat ya. Ini harus jelas. Jadi tentukan dulu video apa yang akan dibuat oleh para sobat dan para YouTuber nantinya ya, sehingga konten-konten yang dibuat ini adalah menarik untuk dilihat ya, sehingga masyarakat itu akan mengikuti video-video yang Anda buat. Nah, ini syarat yang pertama itu adalah buat konten itu dengan jelas ya, dengan jelas. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah edit video ya, edit video. Jadi para teman-teman atau sobat-sobat ya, kalau membuat video tentunya harus sedikit diedit ya. Syukur kalau misalkan bisa diedit secara profesional ya. Kalau memiliki bakat dalam editing video tentunya ini bisa dimanfaatkan ya, tentunya bisa dimanfaatkan sehingga para sobat ini bisa menjadi bagian daripada YouTuber. Jadi lakukan edit video ya. Edit video ini bisa bermacam-macam para sobat ya, bisa menggunakan banyak media yang bisa kita pakai untuk melakukan edit video ya. Satu contoh misalkan saya itu menggunakan Filmora ya, Filmora yang ada dengan menggunakan media laptop ataupun PC. Nah, di sana kita bisa melakukan edit video ataupun juga jenis-jenis edit yang lain. Bahkan para sobat dan para YouTuber itu bisa melakukan edit video itu dengan menggunakan Android atau menggunakan HP Android ya. Di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi video itu yang diperuntukkan untuk melakukan edit video ya. Tinggal kita bagaimana caranya
mengedit video tersebut ya. Jadi ini adalah syarat yang kedua para sobat ya. Jadi syarat kedua, video sebelum dipublikasi ke dalam YouTube tentunya harus dilakukan editing ya. Harus diedit dulu ya, biar apa? Biar menarik untuk ditonton, sehingga nanti masyarakat itu mengikuti daripada apa yang sudah kita buat di video tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah sarana dan prasarana ya. Jadi para sobat-sobat yang ingin menjadi YouTuber itu tentu harus mempersiapkan sarananya ya. Sarana ini apa? Misalkan kamera ya, kamera. Jadi para sobat ini harus memiliki kamera untuk mengambil gambar, baik itu dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video. YouTuber ya, atau yang dituntut oleh pihak YouTube ya, sehingga karena di YouTube itu kita banyak menggunakan media antara foto dan video yang kita ulah atau yang kita edit di sana, sehingga ini harus memiliki teman-teman ya, harus memiliki minimal adalah kamera, baik itu kamera bisa minimal adalah HP ya, HP ini harus dimiliki oleh para YouTuber sebagai syarat yang pertama ya. Syarat yang ketiga tadi ya, syarat yang ketiga itu adalah memiliki media seperti kamera. Kemudian prasarana pun juga harus mendukung juga ya, harus mendukung juga. Misalkan untuk ruangan ya, ruangan itu harus kita siapkan juga untuk kita mengambil gambar, kemudian kita untuk melakukan editing ya, itu kita harus menyiapkan ruangan tersendiri untuk melakukan edit itu ya, biar kita bisa fokus, bisa mengerjakan video yang akan kita kerjakan, sehingga video yang kita upload itu nantinya layak untuk bisa dilihat oleh masyarakat ya. Jadi itu syarat yang ketiga teman-teman, itu harus memiliki kamera ya. Di samping itu mungkin juga bisa menggunakan ditambah dengan media yang lain ya, misalkan tripod ya, kemudian gimbal ya, kemudian yang lain ya, yang bisa mendukung untuk pengambilan video atau gambar ya. Itu sangat juga dipersyaratkan bagi para pemula YouTuber untuk bisa meraih sukses di dunia YouTube ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah jangan melakukan kecurangan ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat ya. Jadi tidak bisa para sobat itu menginginkan instan ya. Karena apa? Syarat yang dibutuhkan oleh YouTube itu adalah 1000 subscribe minimal, kemudian 4000 jam tayang ya. Yang tentunya ini tidak akan mudah untuk bisa kita dapatkan ya, kecuali dengan syarat apa tadi, konten dari para sobat ini menarik sekali ya. Kalau kita bisa membuat konten itu menarik, kemudian setiap hari diikuti oleh para subscribe ya, para subscribe atau masyarakat, tentu ini akan kita cepat ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa akan melakukan kerja secara instan untuk bisa mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Bahkan dari pihak YouTube saja itu memberikan waktu ya, memberikan waktu itu jangka waktu dalam 12 bulan atau 1 tahun. Jadi para sobat yang ingin menjadi YouTuber ya, yang saat ini sedang ingin ya bercita-cita sebagai YouTuber, tentu ini harus bersabar ya, harus bersabar, bikin konten dengan menarik ya, kemudian dengan pelan-pelan itu akan masuk kepada persyaratan YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Dan jangan melakukan kecurangan ya. Karena itu para sobat dan para YouTuber khususnya yang pemula ya, silahkan yang penting fokus pada pembuatan konten, yang mana konten itu benar-benar harus menarik ya, harus menarik ya, konten yang bisa diikuti terus ya, diikuti terus, sehingga masyarakat yang menonton itu langsung mengikuti konten-konten Anda yang sudah Anda buat ya. Ini triknya. Jadi silahkan lakukan secara alami, buat konten yang menarik ya. Kemudian yang kelima itu adalah rajin upload ya,
rajin upload ya, tentunya dengan memperhatikan kontennya tadi ya. Sekali lagi, konten ini sangat penting sekali. Konten ini harus kita tetapkan dulu, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, konten itu harus menarik ya, karena kalau menarik mau tidak mau pasti akan mendatangkan penonton ya. Dan orang yang akan melihat ya, mau tidak mau nanti secara sukarela dia akan melakukan subscribe dengan video kita. Nah, ini juga salah satu cara ya, bagaimana kita bisa mendapatkan subscribe ya. Pokoknya intinya kalau video kita itu menarik, konten kita itu bagus ya, dan sangat penasaran dari masyarakat untuk melihat, itu akan diikuti terus ya, akan diikuti terus. Kalau masyarakat mengikuti video kita, otomatis itu akan menambah view kita ya, menambah view, sehingga akan menambah jam tayang kita ya. Dan dia kalau suka, dia akan melakukan subscribe dengan sendirinya. Ini yang kita harapkan teman-teman. Jadi selalu bersabar, tidak perlu berpikir instan ya. Kapan saya harus tercapai, tidak perlu, sudah para sobat ya. Saya pun juga demikian ya, saya juga memakan waktu yang lama untuk bisa proses sampai dengan monetisasi ya. Ini pun saya juga masih sedang mengejar jam tayang saya, kemudian subscribe saya juga masih dalam hitung ribuan ya. Tetapi sekali lagi saya ingin berbagi pengalaman kepada para pemula yang akan menjadi bagian dari YouTuber. Semoga tip yang saya berikan ini akan bermanfaat ya, akan bermanfaat kepada sobat-sobat semuanya, utamanya para YouTuber pemula ya. Kemudian sebelum yang terakhir, sekali lagi kepada para sobat dan para YouTuber pemula ya, jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat bagi Anda ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, kemudian like ya. Kemudian yang terakhir tip yang saya berikan ini adalah semangat dan doa ya. Teman-teman para pemula ya, sekali lagi tetap semangat dan berdoa ya, semangat dan berdoa. Kerjakan membuat video yang konten menarik ya. Insya Allah penonton itu akan berdatangan sendiri ya. Penonton itu akan berdatangan sendiri, dan mereka akan mengikuti jejak kita ya, mengikuti video kita ya. Kalau mereka mengikuti, otomatis dia akan melakukan subscribe dengan video kita dan akan menambah view kita, utamanya pada jam tayang.